Anak skate nonton pasti tahu namanya Fakie itu kayak gimana. Jadi yang gue pikirin cuman trik-trik, ngetrik, ngulik terus gitu. Selamat datang di Stockroom Brother. Hari ini gue kedatangan coach skateboarder, yaitu gurunya skateboarder di Cruise. Di samping gue udah ada coach Salim. Iya, Salim. Lebih dikenal sih Salim. Iya, atau Snoop Dogg. Ya, banyak yang bilang Snoop, yang udah tahu, tapi biasa sering dipanggil Salim sih. Salim. Snoop Dogg karena mirip aja. Karena mirip aja gara-gara face muka gue kayak, emang gue kayak Snoop Dogg. Tapi pas gue ngeliat fotonya, oh iya mirip juga sih. Tapi nggak apa-apa sih. Biar seru aja. Bedanya kalau Snoop Dogg itu rapper, kalau ini skateboarder. Iya. Bang Salim ini guru di skateboardernya Cruise ya? Iya, di skate school di Cruise. Sekarang kita tanya-tanya nih pengalaman Bang Salim. Dulu main skateboard itu tahun berapa pertama? 2007 sih. 2007 awal main. Dan seriusnya main tuh di tahun 2008 setelah nonton kompetisi Volcom di Margo City. Oh, gitu. Jadi dulu sempet lihat kompetisi. Iya, jadinya tuh kayak pertama kali beli papan tuh kayak cara mainnya gimana nih ya skate. Okay. Wah, ini cara mainnya, tapi kok gue suka nih. Kayak gue nge-push gitu kan, skate kayak mainin di rumah. Tapi gue nggak tahu cara mainnya, ya kan. YouTube juga belum ada. Akhirnya gue nonton, wah ini ada acara kompetisi nih di Margo. Gue nonton, oh skate begini cara mainnya. Udah dari situ gue makin tertarik, gitu. Makin tertarik ke skate-nya. Iya, ke skate-nya. Margo itu Margonda. Margo City Mall. Oh, Margonda City. Iya, Margonda City Mall Margo City. Yang di depan Depok Town Square. Iya itu. Oke. Berarti dari sana itu tahun 2007. 2008. Oh, 2008. Acaranya kan 2008 tuh, Volcom ya kan 2008. Oke. Ya udah ada tuh dari situ gua. Udah mulai anjing gue suka nih main skate nih. Iya, gue suka nih, asik nih. Ya udah dari situ gue keterusan kayak isinya kecanduan lah gue sama skate. Dan akhirnya sampai sekarang kagak berasa 2020. Wah, anjir lama juga nih main, ya kan? Dari 2007 ke 2020. Iya. Gokil, udah lama banget coy. 10 tahun lebih dan sekarang udah jadi coach. Iya, alhamdulillah gue dipercaya untuk jadi coach. Dan gue juga senang juga untuk berbagi ilmu sih. Oh, iya. Oke. Nah, ngomongin masalah skate nih ya kan. Nah, lo dari 2007 ke 2020. Iya. Nah, pengalaman apa tuh? Pas belajar tuh, pernah patah nggak tuh? Kalau untuk skate sih belajar udah pasti sih namanya olahraga ekstrim ya kan. Skate kan masuk kategori olahraga ekstrim. Untuk kecelakaan yang fatalnya itu gue tuh tangan gue patah 2 kali, terus ya kaki gue retak. Itu sih paling bete kaki sih gue. Bete kaki karena kan skate itu lebih identik harus main pakai kaki. Benar. Iya kan? Iya, pakai kaki. Dan kalau udah kaki cedera udah pasti susah. Buat aktivitas pun susah, untuk main skate nggak bisa, ya kan? Ya karena makanya gue dulu itu lucu sih pas tangan gue patah. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi tangan gue patah malam-malam di Margo, tas. Oh, lo lagi main nih? Gue lagi main di Margo. Tahun berapa tuh kira-kira? 2009. Oh, 2009. Lu zaman lo udah mulai serius main nih. Oh, oke. Udah mulai serius, main. Itu gua 2009 gua fokus lebih harus bisa nih gimana caranya skate nih, kok bisa loncat, bisa muter gitu kan. Akhirnya gua ngulik trik. Terus ya gua nyoba turun dari obstacle kayak rem segitu tinggi. Gua turun, gua jatuhnya salah dan akhirnya fatal. Terus tangan gua patah. Nah, gue besoknya diurut nih. Oke. Masih penasaran nih gue nih, masih pengen main aja, pikiran gue main skate. Oh, tadi malam lo patah. Tadi malam gue patah. Besok diurut. Besoknya main lagi. Parah. Dan di situ pun gue main ke UP, Fakultas Hukum di Pancasila. Universitas Pancasila. Iya, Universitas Pancasila gue main. Ada ininya. Ada obstacle ya kayak rel, box, table gitu kan untuk nge-grind. Dan gue tuh lagi ngecoba untuk board slide di rel itu. Posisi gue landingnya itu salah. Posisi ini masih di perban.
Lo masih keadaan berban. Iya masih keadaan. Tapi lo paksain main. Gue paksain main. Oke. Kaki gue ankle, terus tangan gue refleks yang patah, megang lagi, patah lagi. Gokil. Itu gimana rasanya pas jatuh itu? Kalau pemikiran gue sih pribadi kayak selama masih jauh dari jantung, it's okay, bodo amat. Itu. Gitu. Gue bodo amat, apalagi bagian atas. Gue masih bodo amat. Oke. Dan akhirnya, anjir, udah gitu gue dari rumah ke Universitas Pancasila itu. Gue sendiri ya kan, kagak naik kendaraan. Akhirnya gue balik tuh dari Pancasila, gue sambil ngepush megangin tangan udah. Lu sambil ngedayung sepeda? Enggak, ngedayung ini. Oh, lu pakai ini? Pakai skate. Gue pakai skate. Biasanya gue dulu lebih kemana-mana jalan tuh nyetrit pakai ini. Pakai ini. Itu jaraknya dari rumah ke UP itu berapa jauh? Perkiraan 1 kilo lah. Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah. Kalau kita goes pakai Iya. Gue pakai skate ketemu jalan hancur, udah pasti aduh pegal. Tapi yang gue pikirin, sampai rumah sambil megangin tangan gue. Wah, parah lo memang udah lo jiwa lo memang udah di skate. Iya, dan lo nggak peduliin tangan lo lagi patah, tetep main gitu ya. Wah, parah emang. Tapi kayak gimana ya? Jadi pembelajaran diri gue sendiri. Oh, berarti gue main skate jatuhnya jangan begini nih. Oh, oke. Gitu. Kalau gua jatuh begini salah nih. Iya, jadinya tuh teknik main skate lu nggak mesti harus bisa main skate juga, tapi lu harus bisa cara jatuhnya dulu. Gitu. Biar lu nggak kecelakaan yang fatal di saat lu bermain skateboard. Itu sih. Berarti ada teknik-tekniknya. Iya, ada teknik cara jatuhnya, ada teknik untuk ngetriknya, untuk basicnya. Banyak sih skate. Banyak ya. Banyak, dan di situ pun gua, oh dari situ jadi gua tahu nih. Sampai sekarang pun jadi spontan badan gua kalau jatuh nih spontan gua harus tahu kayak gimana. Gitu. Iya. Begitu lo mau jatuh lo langsung iniin badan karena pakai tekniknya tadi. Iya benar, pakai teknik cara jatuhnya harus gimana nih. Dan itu macam-macam sih, macam-macam skater ya. Ada yang cara jatuhnya langsung narik tangan, ada yang langsung pakai badan gitu. Yang intinya mengamankan istilahnya yang gampang cederanya yang mana nih? Iya kan gitu. Dari segi kaki, tangan iya kan. Kalau punggung ya enggak mungkin, paling kita merosot gitu ya kan. Berarti kita main skate itu bukan hanya skill di di papannya. Di papannya. Kalau papan sebutnya apa? Skate ya sih. Oh, skate ya? Skate gitu. Nah, berarti kita juga harus tahu cara keamanan melindungi badan ya. Iya, benar. Gitu, biar kita itu nggak mudah cedera. Benar. Itu ngomongin proses lo ya kan? Ya, benar sih. Ya. Dari lo 0 sampai lo patah tangan, kaki juga ya. Itu paling bete sih. Nah, lo kapan itu mulai lo istilahnya lo mulai jago tuh di skate, dan lo ikut kompetisi pertama itu kapan dulu? Gue ikut pertama kompetisi itu di Kahuripan. Itu di Kahuripan Parung. Di Parung itu ada skatepark di dalam perumahan. Cukup gede sih. Cukup besar. Memang lomba. Itu kompetisi. Itu pertama kali gue ikut kompetisi. Dan di situ caur sih gue di situ. Mental gue caur. Oh, masih inilah. Belum nemu mental. Iya. Di saat gue warning up pemanasan gue bisa untuk ngelakuin trik-trik apa yang ada di otak gue gitu kan. Tapi pas sudah dipanggil, gue lomba, dengkul gue gemetar, kagak bisa loncat aja. Di situ gue harus, ternyata skate nggak cuma lu main juga, lu juga harus nyari mental lu sendiri. Gitu. Mental kompetisi, mental lu di depan kamera, gitu. Gitu. Jadi banyak. Jadinya tuh ngebikin pribadi kita tuh jadi wah anjir, kok gue jadi skate juga ngajarin gue buat sabar. Iya benar, coba sekali kan. Belajar lagi. Bener gitu. Susah banget dia. Ya. Kalau gue bilang sih susah. Gue bilang susah. Dan gue sampai sekarang pun nggak tahu trik skateboard tuh ada berapa sih. Gitu. Banyak banget. Banyak banget. Trik skateboard itu ada banyak banget, dan sampai sekarang pun gue nggak tahu. Nah, ngomongin masalah kompetisi dan trik skateboard. Iya, benar, kan? benar. Nah,
lo katanya pernah juara di Pro Jam. Iya. Oke, Pro Jam itu kompetisi antar provinsi atau Antara kota aja sih, kota. antar Kota ya, kayak di Bekasi, Oke. terus ya Depok, Oke. terus ya Jakarta Barat, Jakarta Utara. Nanti ditemuin di finalnya di Tangerang gitu. Oh. Diambil salah satu dari antara kota itu pemenangnya. Nanti diadunya di situ. Ya. Nah, lo jadi juara pertama di sana. Alhamdulillah gue jadi juara pertama wakilin Depok. Jadi lo mewakili Depok Nah, dan lo jadi juara juara 1. Juara 1. Iya, dari situ dan gue ini skate nih, gue harus gue harus skate terus nih, gue harus skate terus. Dari situ gue berpikir langsung. Nah kan kita ngomongin trik tadi. Nah pas lo juara pertama di Pro Jam dulu itu, lo pakai trik apa tuh? Itu kan kategori kompetisinya kan base run. Base run itu dalam waktu 45 detik lu kumpulin poin lewat trik lu. Oh, jadi lo dikasih waktu 45 detik dan lo bikin beberapa trik, iya, poin. Udah lu ngelakuinnya, jadi itu main tinggi-tinggian poin. Oke, dan lo pakai trik apa waktu itu? Banyak sih, gue tuh karena gue dulu jadi panggilnya Fakey kan. Kalau saya anak skate nonton pasti tahu namanya Fakey itu kayak gimana gitu ya kan. Jadi gue tuh lebih bisanya tuh di teknik cara ngetriknya tuh dari Fakey. Berarti yang lo pakai trik Fakey, terus? Fakey, lebih banyak ke Fakey tapi dengan kombinasi trik yang poinnya rada tinggi. Karena di perlombaan itu ada trik ini yang poinnya segini. Ya, benar. Ada trik yang ini poinnya segini. Ya, dan itu dari penilaian tuh dari cara tekniknya trik itu, terus ya landingnya clean, rapi, tanpa ada sketchy apa goyang-goyang gimana gitu. Itu poin juga itu. Oke. Dan lo ngambil keputusan pas lomba itu lo pakai trik yang poinnya lebih tinggi. Iya, poinnya lebih tinggi dan itu kuncian gua sih. Trik kuncian gua. Memang yang udah lo kuasai. Iya, sebelum kompetisi jadinya gua tuh harus latihan terus. Gua sebelum kompetisi gua harus hafalin trik gua gitu. Jadi soalnya karena kasih waktu 45 detik, ya udah. Hajar terus. Yang udah lo kuasai. Udah gitu aja sih. Oke. Jadi benar-benar udah persiapan sebelum kompetisi dan saat eksekusi lo benar-benar berhasil. Berhasil. Dan di situ gue langsung akhirnya gue membuat prestasi gue nih lewat skate. Iya. Dan itu berhasil. Gokil. Dan kalau dihitung lo udah berapa kali juara kompetisi? Kalau juara sih banyak sih. Dan itu juga nggak bisa gue sebutin satu-satu karena banyak juga di rumah gue piagam, piala, medali juga banyak. Itu masalah pencapaian lo kan? Iya benar. Nah sekarang kita ke pencapaian lo yang berbeda lagi. Iya. Di brand yang udah nempel di lo. Iya benar. Oke, lo udah nempel berapa brand sekarang? Gua 3 sih. 3 brand. Oke. Dan itu brand yang nempel di gue itu kayak untuk papan dari FTG Skateboard. Oke, FTG Skateboard itu brand papan. Brand papan dari mana? Depok. Oke. Dari Depok. FTG Skateboard. Terus ya kalau untuk aparel kayak baju, kayak inian gua outfit itu dari Cruise. Iya. Dan lo jadi guru di Cruise. Dan gue juga sebagai coach juga di Cruise. Ya itu dia. Jadi riders juga sih. Ridersnya Cruise juga. Rider Cruise juga. Berarti lo bukan hanya sekedar coach ya. Di Cruise, dan lo juga ridersnya. Iya, isinya apa? Kayak marketnya lewat skate di Cruise sih. Lewat skate. Jadi lo pakai bajunya, lo main skate-nya, lo post atau di post sama Cruise. Iya gitu, benar. Oke, brand satu lagi apa? Dan untuk sepatu gua Bis yang brand baru, lumayan terkenal baru juga sih. Oke. Iya, tapi keren sih gua. Thank you sih buat sponsor yang udah support gua untuk bermain skate, thank you. Dan sepatu Bis ini gua lihat di Instagramnya udah dipakai Najwa Shihab juga. Benar. Dan itu sepatu kolaborasi sih. Sepatu kolaborasi dari Dead Squad sama Bis sendiri.
Oke. Nah, berarti brand yang nempel di Brother Salim itu local pride semua ya? Iya, local pride. Oke. Dibandingin beli KW, mending kita local pride. Bener gak? Ori tapi lokal. Iya kan? Keuntungan lo sebagai skateboarder Nah, yang brand nempel di lo itu apa? keuntungan gue sih, gue jadi nggak boros sih. Jadi nggak, namanya main skate itu boros sih gue bilang. Oh, Main skate itu dari boros pakaian, enggak. sepatu, terus ya skateboard sendiri gitu kan. Oke. Jadi ya tuh gue tuh nggak perlu beli. Jadi kayak gue, jadi tuh kayak gue setiap bulan dapat brand apa sih produk yang sponsorin gue dapat setiap bulan. Ya udah, akhirnya gue jadi setiap bulan nggak perlu beli baju, nggak perlu beli sepatu, nggak perlu beli skateboard. Iya kan? Jadi yang gue pikirin cuman trik, ngulik terus gitu. Oke. Iya. Jadi keuntungan lo brand nempel di lo itu kayak misalnya papan nih. Nah, Papan lo dapet dari siapa? dari FTG FTG. FTG Kita skateboard. kasih lihat dulu dong papannya. Wah, ini brand. Ini karena Sudah habis. skateboarder aktif. Iya. Jadi, Jadi gambarnya begini. nah ini dapetnya dari FTG FTG skateboard. Iya. Oke. Kalau kaos Kaos gue dari Cruise. dari Cruise, Iya, lo dapet free juga. Free. Gue setiap bulan gue dapet free dari Cruise. Oke. Tapi dalam produk aja sih. Oh, kalau topi, Topi bis sih. bis. Tapi kadang-kadang ganti Cruise. Kan gue kan Oke. mungkin lagi pakai bis aja sih. Iya. Biar outfitnya ada. Iya, benar. Bordernya FTG, baju Cruise. Terus topinya bis, bener. Biar lengkap. Biar Jadi lengkap semua aja. yang nempel di bawah. Iya bener, Ya, itu ya intinya sih itu. Iya kan memang Bener, itu kan. Harus dipakai kan. Bener harus dipakai. Gue kalau pakai yang lain kadang-kadang di komen juga Oke. kayak lu nggak apa-apa tag video pakai brandnya beda lu gitu. Oke. Iya juga sih. Ya udahlah gue pakai. Tapi brandnya sendiri ngebatasin lo nggak? Maksudnya lo nggak boleh pakai baju lain selain baju ini kalau lagi take video atau main. Nggak batasin ya. Tapi dari guanya juga nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah. Oke, karena lo juga istilahnya udah ada rule-nya dong. Iya udah ada rules-nya gimana. Iya udah. Masa gua udah ngasih ke lo, Lu kagak mau. pakai yang lain? Iya gitu. Iya ya. Dan yang gue pakai juga sesuai nih, skate juga nih, skate Iya. banget nih gitu. Dan akhirnya ya udah gue pakai terus. Oke, berarti keuntungannya itu. Tapi ada cash money-nya nggak? Kalau untuk cash money sih enggak. Kalau untuk sponsor ya, tapi kalau untuk kayak gue mau kompetisi, gue mau bikin video cek spot gitu gue kemana, dikasih akomodasi sih. Oh, oke. Berarti kalau cash money secara langsung nggak ada, tapi kalau lo mau ada ikut event Ya, terus atau ya lo mau tag video. video, itu transportasi lo itu. Iya, dibiayain sama mereka. Oh, ya mantep lah. Istilahnya kita hobi kita jalanin. Terus Ada income-nya buat kita. Iya, benar. Itu berarti asiknya brand nempel itu. Iya, itu asik ya. Jadi kita nggak terlalu boros. Kalau kita beli ini berapa? Kalau untuk deck itu kisaran di atas 500.000. Udah di atas setengah juta sih. Karena Oke. tapi kalau untuk sekarang, tapi kalau dulu gue ngerasain dari harga 350, dari harga Pego malah. Oh ini? Iya. Brand ini dari harga Enggak, 150? kalau brand enggak, bukan dari papannya. Oh papannya? Dari papannya tuh dari harga Pego dulu. Oh pas lo belajar? Iya, akhirnya dolar naik. Dulu juga sebenarnya harga, ini kan brand lokal. Iya. Brand lokal tuh rata-rata di bawah 400. Oh. Di bawah 400 di bawah GoPay, akhirnya dolar naik, akhirnya rata semua di atas GoPay. Oh, oke. Kalau untuk ini sih harganya hampir 600. 600-an. 600-an. Oke. Kalau baju cruise sendiri berapa deh? Baju cruise harganya lumayan sih, 2,5. 2,5? Iya, 249. 249? Iya. 249.000. Iya, 2,5 lah itu. Iya. 2,5. Itu satu kaos? Satu kaos. Oke. Kalau topinya bis? Topi bis masih murah sih, maksudnya masih terjangkau lah.
Kalau untuk anak-anak yang mau nyari bis masih terjangkau, kayak harganya cuma 130. 130. Sepatunya berapa? Sepatunya harganya 3,5. Oh, 3,5. Oke. Harga outfit lo. Gitu. boleh. Ya, kita jadi ngomongin brand itu semua gitu, ya kan. Ntar ada habis dari sini dapat lagi lah dari tiga-tiganya. Amin. Kagak emang jatah nih harus nih belum. Udah jatah belum ngasih? Iya belum deh. Dah bulan ini gue mau ngambil. Oh, maksudnya lo tinggal kesana nggak? Iya tinggal ngambil sih. Tapi gue emang belum sempat buat ngambil aja sih. Oh, oke. Berarti kalau gue mau belajar skate, Lo harus punya papannya dulu. papannya dulu. Nanti dari gua gua kasih tahu cara tekniknya kayak gimana main. Dari posisi kaki sih awal ya. Oh, oke. Jadi tuh nggak semua orang bisa naikin skateboard. Oke, nggak tinggal naik doang gitu? Nggak cuma bisa naik nih. Oke. Oke, untuk orang awam, makanya gua kenapa tertarik lebih main skateboard. Ternyata yang pas gua udah tahu nggak semua orang bisa main skateboard. Untuk berdiri aja, misalkan kayak main skate gampang nih, kayak orang awam melihat cuman tinggal jalan loncat. Coba lu taikin aja dulu, lu jalan bisa gak gitu, ya kan? Stabilitas. Iya, stabilitas, balance ya. Balance ya. Iya, balancingnya lu bisa gak nih? Tekniknya ada gitu kan, dan terusnya nanti kayak gua ajarin tentang basicnya nih, awal-awal skate tuh lu harus bisa ini gitu. Oh, berarti hari pertama nih, gua udah. Iya, pertemuan pertama misalnya. Nih gua udah beli papan di FTG. Oke. Iya. Gua udah beli papan di FTG nih, ya kan? Nah, bajunya terus. boleh. Lo harus sepatu. Sepatunya dari Bis. misalnya. Iya, misalnya. Ya kan? Ya bener. Nah, gitu. Atau gua pakai skate gua Gonna skate ya. Oke. Nah, ini gua udah nih. Nah, gua ke coach Salim nih. Iya. Nah, pertemuan pertama gua diajarin Untuk perkenalan tentang skate tuh kayak gimana? Oh, belum, gua nggak langsung naik tuh. Langsung. Oh, langsung naik, Langsung tapi naik. balance-nya dulu. Iya, balance-nya dulu. Cara teknik, posisi kaki di skate tuh harus kayak gimana? Nggak boleh asal juga, gitu. Kan banyak yang asal-asalan kan kakinya. Iya. Itu sih yang bisa diatur. Itu yang harus dipelajari. Iya, itu yang harus dipelajari. Oke, berarti pertemuan pertama balancing dulu. Iya, balancing dulu. Nah, terus pertemuan kedua lagi ya teknik cara tuk tik tak. Misalnya salamon lah. Kayak jalan likuk-likuk gitu. Oh, rap. Iya gitu, ya kan. Terusnya habis tik tak baru ke oli. Oli itu basic pertama yang penting harus dikuasain sama skater ya sih. Apa tuh? Oli samping. Oli ya sih. Enggak apaan? Oli itu dia tuh loncat. Oh, loncat. Loncat itu harus bisa dari, kalau kita mau ngetrik ya kita harus bisa oli dulu. Gitu. Dan kalau loncat itu orang biasa nempel gitu. Ya kan. Itu gue pertama kali main juga kok bisa nempel. Dan akhirnya di situ ada tekniknya. Oh, ada teknik yang bikin Papan sepatu ini. iya nempel. Dan papan ngikut loncat. Nah. Oh, oke. Nah gitu tuh. Itu pertemuan kedua. Kalau pertemuan ketiga? Pertemuan ketiga ya tergantung requestan nih murid ya. Oke. Iya. Setelah pertemuan balancing, terus pertemuan kedua oli, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga oli, pertemuan keduanya belajar tiktak. Oke. Udah seterusnya sampai ke level trik-trik yang lebih inian. Oke, tinggal guanya. Iya, dari diri sendiri. Pengen kemana dulu nih? Gitu. Oke. Karena kan dari skaternya kan ada yang suka lebih ngeliat misalkan gue lebih suka main street nih. Nah, kalau street itu lebih ke trik, kayak trik flip lah, apa yang gimana gitu kan. Kalau untuk transisi itu lebih ngajarin tentang balancing badan mundur, badan maju. Iya, biar kita itu tetap bertahan di atas papan. Nah, itu dia. Balancing itu biar kita tetap bertahan di atas papan. Tiktak itu belajar kita untuk kayak ngangkat papan untuk belok kanan kiri. Oh, Iya, gitu, bener. Oke.
oke. Kalau yang ketiga tadi Oli itu basic pertama untuk ngangkat papan. Dan lu jadi kalau lu udah rapi untuk oli, lu gampang untuk kayak ngajar obstacle, lu naik ke obstacle, lu ngetrik gampang jadinya. Oh gitu. Tahapannya ada 3 nih. Iya. Yang paling dasar. Yang paling dasar sih itu. Iya. Nah terus berapa jam sekali pertemuan dan berapa bayaran sekali pertemuan? Kalau kayak biasanya sih itu kalau di cruise itu skate schoolnya tuh per 2 jam 250 sekali pertemuan untuk satu anak. Oke. Untuk satu pala lah itu ya, kan untuk satu pala. Udah itu aja sih. Oh berarti kalau mau belajar di cruise dan coachnya sama Brother Salim itu per jamnya 250 per kepala. Iya per kepala dan 2 jam. Per 2 jam latihannya. Oke gitu. Iya. Nah, gitu. Nah kalau misalnya nanti ada yang mau belajar nih. Nah kemana? Menghubunginnya kemana? Ke cruise-nya atau ke Instagramnya? Bisa langsung ke DM ke Instagram gua di Salim_Salim_. Sip. Nah jadi kalau ada yang mau belajar bisa langsung kontak ke Brother Salim. Nah. Tapi bisa juga ke cruise. Bisa juga di cruise. Bisa juga bisa langsung on the spot sih datang. Oh bisa langsung ke cruise-nya? Iya ke cruise-nya karena kebetulan gue kerja di sana kan gue disuruh kerja di sana tuh biar standby di situ. Oh jadi biar kalau ada yang kesana biasanya yang belanja itu kadang suka nanya-nanya juga. Iya nanya-nanya kepo, wah kok ini ada skatepark sini. Oke. Baru nanya, Mas di sini ada sekolahnya gak sih gitu skate school-nya? Oh ada kok, kebetulan gue coach-nya bisa gitu. Akhirnya gue kasih free trial gitu kan kayak gratis dulu gitu kan tentang pengenalan skate sama anaknya itu ya kan baru selanjutnya bayar gitu. Nah sekarang lagi ngehandle berapa ini anak? Lumayan sih banyak. Lumayan banyak? Ya, 5 lebih. Oh 5 lebih? 5 lebih dan itu anak yang gue latih itu ada sebagian yang anak itu harus nanti ke depan tahun next ke depannya tuh harus jadi atlet. Oh, jadi gue ngajarin atlet ini. Iya kan, jadi gue ngajarin atlet dalam tuh gue, anjing gue aja bukan atlet, kenapa lu minta ajarin sama gue gitu. Oke. Berarti Brother Salim ini bukan coach kaleng-kaleng. Ya gitu. Iya bisa juga nih. Iya benar. Yang dia latih kelas atlet yang tahun depan ikut kompetisi. Iya ikut kompetisi kayak untuk next kayak SEA Games, kayak Asian Games gitu. Nanti kompetisi mungkin kayak gue itu untuk ngajarin di level sampai berapa persen. Nanti di level selanjutnya dia harus ada coachnya lagi yang berbeda gitu. Biasanya kalau gue lebih ke basic. Berarti dia dong Coach Salim yang paling jago. Karena kalau si atlet ini nggak dapet basic. Bener. Iya. Iyalah. Kalau mau belajar sama dia. Itu nggak usah kemana-mana. Nggak. Sekarang pun di Depok juga ada sih. Ada juga. Ada namanya Depok Skate School. Dan itu coachnya itu teman gue juga sih. Oh teman lo juga? Selagi bos gue juga. bos FTG juga coach juga sih. Oh bos FTG ini buka skate school juga di Depok. Dan itu latihannya di Pasar Rebo skatepark. Lah kok buka di sini latihannya di Jakarta? Iya karena kan di alun-alun ditutup. Oh alun-alun sini ditutup? Alun-alun Depok ditutup, tadinya di alun-alun. Pas ditutup, itu sebelum ditutup muridnya udah lumayan banyak. Dan antusias orang tuanya tuh udah pada, wah bakat nih anak gua nih di skate gitu. Dan akhirnya pas COVID, ya udah bingung nih kemana nih fasilitas ditutup. Dan akhirnya mental ke Parung terlalu jauh. Akhirnya diajak ke Pasar Rebo situ. Oke. Jadi nggak usah kemana-mana dah, nggak usah kesana, kesono, kesini, kesono. Hubungin aja. Ini apa? Coach Salim. Bisa. Oke nih, harapan Coach Salim ke depan nih. Harapan tentang skateboarder Indonesia. Untuk harapan gue sih makin maju utama sih. Makin maju ya? Makin maju, makin berkembang. Dan jangan pandang sebelah mata sih skateboard itu kayak gimana gitu. Iya, skateboard itu ngajarin lu banyak hal.
Oh, Iya. dari balancing, kesabaran. Kesabaran, cara tekniknya sih. Oh, oke. Gitu. Banyak lah yang bisa lo pelajarin dari skateboard. Iya. Nah, kayak Brother Salim ini dari sekedar hobi bisa menghasilkan pundi-pundi ya. Iya bener sih. Alhamdulillah. Dan sekarang skateboard itu di kehidupan lo udah kayak gimana tuh? Kehidupan gue sih udah kayak anjing udah kayak nempel terus sih, udah kayak adik kakak lah gitu. Udah kayak anjing bener-bener deket banget loh sama gue, lu kemana-mana ngikut gitu. Dan di saat gue lagi keluh kesah, gue main skate hilang. Oh, oke. Bukan hanya sekedar hobi lagi. Iya, bukan sekedar hobi, Udah jadi partner. udah jadi partner. Sekian dari kita hari ini tentang cerita dari brother sekaligus coach gua yang nanti gua belajar skateboard ya kan. Dan terima kasih banyak Coach Salim udah hadir di Stockroom Brother. Iya. Iya, nanti kapan-kapan kita main skate bareng. Oke. Sekian dari kita. Bye bye.